Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatus Sadia, NIM 8566700584, tugas 2 filsafat ilmu. Dalam video ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Hubungan ini penting karena keduanya saling menguatkan dalam bentuk ilmu pendidikan yang ilmiah dan bermakna. Di sini saya membuat bentuk dalam bentuk PowerPoint. Ini saya membentuk seperti PowerPoint. Satu ada berapa slide? Ada 6 slide. Ini pembukaan, nama, kedua peran filsafat ilmu, ketiga pendidikan memperkuat filsafat ilmu, yang ketiga filsafat ilmu sebagai pisau analisis, keempat contoh kontrik, kelima penutup. Baiklah, di sini saya langsung saja menjelaskan tentang hubungan timbal balik filsafat ilmu dan pendidikan. Yang pertama, peran filsafat ilmu. Peran filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas epistemologis bagi ilmu pendidikan. Ada 3, yaitu pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang dimaksud dengan ontologi adalah filsafat ilmu bertanyakan hakikat pendidikan itu sendiri. Apakah pendidikan hanya transfer ilmu atau proses pembentukan manusia seutuhnya? Sedangkan epistemologi, filsafat ilmu menjaga agar teori dan metode dalam pendidikan benar-benar ilmiah, tidak asal-asalan. Misalnya, metode penelitian tindakan kelas harus memenuhi kaidah validitas dan reliabilitas. Ketiga, secara aksiologi. Aksiologi itu filsafat ilmu mengawali nilai-nilai pendidikan agar tidak kehilangan arah. Pendidikan harus diarahkan pada kebaikan, kebenaran, dan kemanfaatan bagi peserta didik. Jadi, filsafat ilmu itu memastikan ilmu pendidikan punya ekstensi yang jelas, ilmiah, dan bernilai. Pendidikan yang kedua itu pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Hubungannya bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna justru menjadi laboratorium bagi filsafat ilmu itu sendiri. Ketika guru menerapkan pembelajaran di kelas, disitulah muncul persoalan nyata, bagaimana siswa itu belajar, apa yang disebut pengetahuan benar, nilai apa yang harus ditanamkan. Dari praktek itulah filsafat ilmu mendapatkan bahan refleksi untuk berkembang. Tanpa praktik pendidikan, filsafat ilmu hanya jadi teori kosong. Jadi, pendidikan memberi konteks dan bukti empiris bagi perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena menggunakan 3 pisau, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu membongkar hakikat masalah. Contoh, masalah rendahnya motivasi belajar. Apa karena hakikat siswa malas atau sistem yang tidak sesuai dengan hakikat belajar? 2. Epistemologi menganalisis cara mendapatkan pengetahuan. Apakah metode pelajaran yang dipakai sudah menghasilkan pengetahuan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan aksiologi menilai nilai dan tujuan. Apakah pijakan ujian nasional benar-benar meningkatkan mutu atau hanya mengejar nilai? Dengan 3 pisau ini, persoalan pendidikan bisa dibeda secara mendalam, bukan hanya dilihat dari permukaan. Keempat, contoh kontrik. Contoh kontriknya dalam kebijakan Merdeka Belajar. Secara ontologi, kebijakan ini memandang siswa sebagai subjek yang unik, bukan objek seragam. Kedua, secara epistemologi, guru diberi kebebasan memilih metode pembelajaran yang sesuai konteks. Secara aksiologi, tujuannya adalah membentuk karakter dan kompetensi yang relevan, bukan sekedar nilai ujian. Ini menunjukkan bagaimana filsafat ilmu diterapkan langsung dalam kebijakan pendidikan. Yang terakhir, penutup.
Jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik. Filsafat ilmu menguatkan ilmu pendidikan agar ilmiah dan bernilai. Sebaliknya, praktik pendidikan memperkaya perkembangan filsafat ilmu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.